Halo Sobat Beta, penonton setia channel ini, channel Sobat Beta. Jumpa lagi dengan saya di sini di kesempatan kali ini. Sobat Beta, di video kali ini saya akan langsung membahas tentang harga jual uang kertas pinisi emisi 1992. Sobat Beta, uang ini sering sekali ditanyakan kepada saya, berapakah harga jual uang ini? Jika sobat melihat di katalog ini, harga yang tercantum adalah harga jual uang ini. Untuk satu lembar uang pinisi saat ini dihargai sekitar Rp2.000 per lembarnya, karena harga segepok untuk uang pinisi dengan kondisi masih belum terpakai seperti ini dihargai sekitar Rp200.000 sampai Rp250.000 per 100 lembar atau per gepok kondisi urut. Sedangkan untuk harga 500 orang utan per lembarnya dihargai sekitar Rp5.000 dalam kondisi yang belum terpakai seperti ini. Harga yang saya sebutkan itu tentu saja bisa berbeda tergantung kepada pedagang yang menjualnya. Di dalam katalog ini disebutkan bahwa harga satu lembar uang kertas orang utan adalah Rp4.000. Dan katalog ini adalah katalog uang kertas yang diterbitkan pada tahun 2010. Sehingga dengan demikian Sobat Beta tentu saja sudah mengetahui bahwa harga jual uang kertas pinisi dan uang kertas orang utan tidaklah bisa diharapkan seperti yang mungkin saja sobat pikirkan. Sobat Beta, selama ini tentu saja ada di antara kita yang berpikir kita ingin mempunyai hobi, tetapi hobi yang bisa menghasilkan uang. Tetapi hobi yang bisa menghasilkan uang itu jangan sampai menghabiskan atau membutuhkan waktu yang banyak. Sobat Beta, di antara kita semua atau di antara sobat semua, tentu saja sebagian besarnya adalah seorang bekerja atau sibuk sehari-harinya. Sehingga jika kita berpikir ingin memiliki hobi, tentu saja hobi yang bisa kita jalankan adalah hobi yang tidak menghabiskan waktu yang banyak. Mungkin di antara kita ada yang suka atau hobi memelihara hewan. Alasannya ya mungkin untuk menghilangkan suntuk atau stres. Tetapi sebetulnya memelihara hewan sebagai hobi tentu saja membutuhkan ketelatenan yang juga menyita waktu kita. Kita butuh waktu lebih lama untuk menekuni hobi-hobi memelihara hewan. Sobat Beta, untuk sobat ketahui, hobi yang bisa menghasilkan uang tentu saja hobi yang ideal. Hobi yang bisa menghasilkan uang salah satunya adalah hobi memiliki atau menyimpan uang kertas. Sobat Beta bisa melihat di dalam video kali ini saya perlihatkan bahwa satu lembar uang ini tentu saja adalah uang yang masih berlaku. Tetapi jika sobat melihat gepokan ini, tentunya sobat akan berpikir, untuk apa gepokan ini? Maksudnya untuk apa uang ini disimpan di dalam plastik seperti ini, berkondisi masih belum dipakai, dan jumlahnya masih 100 lembar dengan segel Bank Indonesia seperti ini. Sobat Beta, ini adalah salah satu hobi atau kesukaan saya menyimpan uang kertas yang berkondisi belum dipakai. Dan hobi seperti ini tentu saja tidak menyita banyak waktu. Tidak perlu diberi makan, tidak perlu dikasih minum, juga tidak menambah capek untuk kita tekuni. Jadi sepulang kerja, sepulang berkegiatan, kita tidak perlu memberi makan atau tidak perlu memberi minum. Sobat Beta, hobi mengoleksi uang kertas tentu saja bukan hanya hobi begitu saja.
Karena hobi mengoleksi uang kertas bisa mendatangkan keuntungan buat kita yang menekuninya. Sobat Beta, jika sobat punya waktu untuk menonton video ini sampai selesai, saya akan mencoba menjelaskan dengan singkat. Sobat Beta, hobi mengoleksi uang kertas tentu saja sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Kali ini saya akan mencoba membahasnya lebih singkat atau mungkin saja lebih global. Sobat Beta, jika sobat berpikir untuk mau memiliki hobi yang tidak menghabiskan waktu, nggak bikin capek, tapi mudah dijalankan dan berpeluang menghasilkan keuntungan di masa depannya, tentu saja hobi yang saya tekuni yaitu mengoleksi uang kertas adalah salah satu contoh yang mungkin sobat boleh ikuti. Sobat Beta, mengumpulkan uang-uang kertas seperti ini, sobat bisa melihat bahwa yang bergambar pahlawan Cut Mutia dengan desain yang pertama yang ini sudah tidak lagi dicetak ulang. Sekarang yang dicetak adalah yang berdesain seperti ini. Jadi dengan pergantian gambar dari desain yang ini menjadi desain yang ini, itu adalah salah satu peluang untuk mendapatkan keuntungan dari uang-uang ini. Sobat Beta, untuk sobat ketahui, uang Cut Mutia yang berdesain awal seperti ini sudah dicari sebagai benda koleksi atau dijual sebagai souvenir atau cindera mata di ke luar negeri. Jadi uang kertas Indonesia yang bergambar Cut Mutia ini ternyata digemari oleh pedagang uang kertas di luar negeri, sehingga dengan demikian uang tersebut sudah bisa menghasilkan keuntungan, meskipun pada kenyataannya uang itu masih berlaku sebagai alat pembayaran. Sobat Beta, jika sobat berpikir untuk menyimpan uang kertas seperti ini, simpanlah yang berkondisi belum terpakai dan jangan menyimpan yang sudah terpakai seperti ini. Simpan yang masih belum terpakai, dan kalau sobat mau menyimpannya dalam bentuk gepokan, simpanlah yang bersegel Bank Indonesia. Karena yang bersegel Bank Indonesia adalah yang paling disukai oleh kolektor di dalam negeri dan juga oleh para pedagang. Sobat Beta, jika menyimpan uang-uang yang masih berlaku seperti ini tidak butuh terlalu lama, sebab biasanya setelah pergantian, atau maksud saya setelah tahun berganti, maka desain uang ini akan mengalami perubahan di bagian ininya. Kalau di sini sobat bisa melihat TC 2022, di tahun 2023 ini akan tercetak TC 2023. Tahun 2024 nanti akan tercetak TC 2024. Jadi dengan adanya perubahan TC seperti itu adalah salah satu peluang bagi kita untuk bisa menjual uang-uang yang sudah lewat masanya. Artinya jika tahun ini adalah tahun 2023, tentu saja yang ber-TC 2022 ini sudah bisa memiliki nilai jual di atas nilai nominalnya, yaitu harga jualnya adalah melebihi dari nilai nominal Rp1.000. Jadi harga jualnya di atas nilai Rp1.000. Sobat Beta, itulah salah satu keuntungan mengoleksi uang kertas sebagai hobi. Hobi apapun tentu saja dibeli dengan menggunakan uang, sehingga menyimpan uang-uang kertas yang masih berlaku seperti ini adalah sangat mudah untuk bisa kita jalankan. Jadi sobat tidak perlu berpikir hanya kepada uang pinisi atau kepada uang orang utan, sebab harga uang pinisi dan harga uang orang utan tidaklah terlalu mahal. Dan uang-uang tersebut sudah
lewat waktunya. Jadi kemungkinan kita sebagai atau maksud saya, jadi kemungkinan sobat yang masih muda-muda, yang belum pernah mengalami masa berlakunya uang pinisi tahun 1992, mungkin saja sudah tidak bisa mendapatkan uang pinisi ini sewaktu uang ini masih berlaku. Jadi jika sobat masih berniat untuk memulai sebagai seorang kolektor, sobat akan bisa atau sobat bisa memulainya dengan cara membeli uang kertas pinisi atau uang kertas orang utan ini ke toko-toko online atau ke pedagang-pedagang uang kertas. Jadi sobat bisa memulai mengoleksi uang kertas dengan cara membelinya terlebih dahulu dan memantau jika suatu saat uang-uang kertas yang sobat beli tersebut mengalami kenaikan atau viral, maka pada saat itu sobat boleh siap-siap menjualnya kepada pedagang atau kepada siapapun yang berniat untuk membelinya. Jadi berharap mendapat keuntungan dari uang kertas tidak selalu harus dengan berharap dari uang yang kita miliki. Jadi kita tidak hanya berpikir uang apa sih yang kita miliki. Jadi pola pikirnya bukan hanya seperti itu. Jadi selama ini kan pola pikirnya yang saya lihat adalah kita punya uang apa, apakah bisa dijual bisa laku berapa, dijualnya kemana. Padahal pola pikir yang sebaliknya adalah kitanya harus berpikir kita harus menyimpan uang apa supaya uang itu nantinya berkesempatan atau berpeluang atau mungkin bisa laku dijual kepada kolektor atau kepada pedagang. Jadi pola pikirnya bisa kita rubah, yaitu dengan berpikir uang apa yang harus kita simpan, uang apa yang harus kita beli, uang apa yang kira-kira berpeluang naik harga, uang apa yang layak kita simpan supaya nantinya siapa tahu uang itu bisa tiba-tiba naik harganya atau menjadi uang kertas atau uang logam yang dicari-cari oleh banyak orang. Jadi pola pikirnya seharusnya sudah bisa mulai dibalik. Jangan berharap apa yang kita miliki kita bisa jual berapa, bisa laku berapa, jual ke siapa, jual kemana. Tapi pola pikirnya seharusnya mulai boleh dibalik dengan berpikir kira-kira kolektor uang kertas kepinginnya uang yang kayak apa, dengan kondisi apa, uang apa yang kita harus simpan, uang apa yang kita boleh simpan, uang apa yang selayaknya kita simpan, yang siapa tahu nantinya suatu saat bisa terjual dengan harga mahal, bisa mendatangkan keuntungan. Jadi saya memberikan informasi berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang kolektor dan juga sebagai pedagang uang kertas. Menyimpan uang kertas adalah salah satu bentuk tabungan yang bisa kita lakukan. Juga salah satu bentuk investasi yang siapapun bisa melakukannya, karena uang-uang kertas yang masih berlaku seperti ini tentu saja bisa kita dapatkan dengan mudah. Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga sobat semua bisa mendapatkan manfaat atau kesimpulan yang berguna untuk sobat pikirkan atau untuk bisa sobat jalankan di kemudian hari. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam Sobat Beta. Terima kasih.